Pernah nggak kalian bertanya berapa banyak muslim yang telah dibunuh oleh Amerika dalam 3 dekade terakhir? Seorang jurnalis asal Amerika, Thomas Friedman, menulis pertanyaan itu di kolom surat kabar The New York Times beberapa tahun yang lalu dan menimbulkan silang pendapat. Di satu sisi, warga Amerika meyakini bahwa pembunuhan yang dilakukan pemerintahnya sebenarnya bisa dibenarkan, sedangkan pendapat lain mengatakan bahwa invasi Amerika di wilayah muslim secara menyeluruh adalah tindakan yang berbahaya. Daripada berbicara angka kematian yang cukup sensitif, perlu digarisbawahi bahwa hampir semua kematian umat Islam merupakan akibat langsung atau tidak langsung dari kebijakan Paman Sam. Apa saja kebijakan Amerika yang membuat muslim di dunia sengsara dan mati percuma? Mari simak videonya. Namun sebelum lanjut, klik subscribe-nya sekarang juga. 270.000 warga Irak tewas. Terlahir sebagai negara adidaya, kebijakan dan intervensi Amerika tak bisa dicegah. Kematian 270.000 warga sipil di Irak adalah Amerika, pihak yang harus dituntut pertanggungjawabannya. Di tahun 2003, saat Amerika dipimpin oleh Presiden George Walker Bush, ia datang menghadiri sidang Majelis Umum PBB dengan membawa tema misi penyelamatan dunia. Bush membawa sebendel laporan intelijen berjudul A Decade of Lies and Deceit yang menguliti rahasia kalau Irak di bawah kepemimpinan Saddam Hussein memiliki senjata pemusnah massal. Oleh karenanya, Bush meminta dunia harus bergerak dan Irak harus dihukum. Di akhir pidatonya, Bush memaksa Saddam Hussein turun dari jabatannya. Senjata pembunuh massal yang dimaksud Amerika ternyata hanyalah propaganda, yang mana tujuan Amerika sebenarnya adalah ingin menguasai sumber daya alam Irak, khususnya minyak bumi. Lantaran Saddam Hussein melawan dan tidak mau nurut, Amerika melakukan operasi penyerangan yang dinamakan Operasi Pembebasan Irak. Seluruh tujuan itu terkesan mulia, tetapi pada akhirnya seluruh dunia tahu bahwa tujuan itu hanya omong kosong semata. Kenapa disebut omong kosong semata? Pasalnya pada tahun 1994, intelijen Amerika Serikat pernah mengatakan kalau Irak tidak memiliki senjata pemusnah massal. Alhasil, terjadilah pertempuran selama 2 bulan, di mana Irak jadi pihak yang sangat dirugikan. 270.000 warga sipil mereka tewas. Hampir seluruh fasilitas dan infrastruktur Irak hancur dan jutaan orang Irak kehilangan tempat tinggal. Pada Desember 2003, Saddam Hussein berhasil ditangkap. Meskipun tidak ada bukti yang dituduhkan atas dirinya, misalnya menyimpan senjata pemusnah massal dan pelanggaran HAM. Ia terkurung di penjara selama 3 tahun sebelum akhirnya Saddam tewas di tiang gantungan oleh Amerika. Memanipulasi agenda dan minyak bumi. Narasi pembebasan Irak yang diciptakan Amerika memang terkesan seperti malaikat penolong. Amerika yang membuat manipulasi, Amerika juga yang jadi superhero-nya. Seolah-olah selama ini rakyat Irak tertindas di bawah pemerintahan Saddam Hussein. Padahal tujuannya adalah penjarahan minyak bumi. Dari 102 juta barel kebutuhan minyak dunia per hari, Irak berkontribusi menghasilkan 4,10 juta barel per hari, yang menjadikan negara muslim tersebut sebagai produsen minyak terbesar kelima di dunia. Irak hanya kalah dari Amerika, Arab Saudi, Rusia, dan Kanada. Dari daftar 5 negara penghasil minyak bumi terbesar di dunia, hanya Iraklah negara terlemah yang bisa diinvasi oleh Amerika. Pertanyaannya, kenapa Amerika melakukan perampasan itu? Amerika merupakan negara yang kebutuhan akan energi minyaknya terbesar di dunia. Oleh karena itu, apabila terjadi krisis minyak di Amerika, maka itu akan berimbas terhadap krisis politik, dan paling parahnya, Amerika akan gagal jadi negara adidaya. Faktor lainnya adalah adanya perseteruan antara mata uang euro dan dolar. Ini jadi penentu hidup matinya perekonomian Amerika. Keberanian Saddam untuk menggunakan euro di saat perekonomian Amerika sedang sekarat membuat marah pihak Amerika, karena hal itu bisa mendorong negara lain untuk juga menggunakan euro,
yang implikasinya bisa membuat US dollar menjadi sekarat. Dari pihak Amerika, keberhasilan mereka memanipulasi Irak berdampak positif terhadap kestabilan ekonomi Amerika. Ini dikarenakan Irak saat ini sudah menggunakan mata uang dolar dalam pertukaran asingnya. Dari segi militer, Amerika juga sangat diuntungkan. Pasalnya, kesuksesan itu mengukuhkan Amerika sebagai satu-satunya negara dengan militer terkuat di dunia. Keberhasilan Amerika menjarah Irak artinya semakin kuatnya cengkraman Amerika untuk menguasai kawasan Timur Tengah. Realitas berikutnya adalah bahwa kemenangan Amerika pada hakikatnya adalah kemenangan Israel. Sedangkan dari pihak Irak, serangan itu justru berdampak buruk bagi mereka. Misalnya, penderitaan rakyat Irak yang berkepanjangan dan kehilangan jati dirinya. Dulu, tahun 1960 hingga sebelum Amerika menginvasi Irak, mereka dinobatkan sebagai negara dengan pertumbuhan ekonomi tercepat di dunia. Pada tahun-tahun maju tersebut, Irak mencapai kejayaan dalam infrastruktur, perawatan kesehatan, dan layanan sosial. Pendapatannya dihasilkan dari minyak bumi sebagai produsen terbesar kedua di dunia. Namun, kejayaan Irak pudar setelah terjadi konflik terus-menerus dengan negara tetangganya. Kondisi ini diperparah dengan berhasilnya Amerika menguasai minyak bumi di Irak sampai sekarang. Oleh karena itu, mengapa Irak saat ini menjadi negara miskin? Karena lebih dari setengah produksi minyak bumi mereka disetor dan dibawa pulang ke Amerika sampai sekarang. Bukan rahasia lagi kalau ekonomi utama Irak disokong oleh produksi minyak bumi. Amerika sudah mengontrol itu semua, yang artinya status Irak sebagai negara maju atau miskin tergantung oleh takaran minyak yang diberikan Amerika. Irak akan lebih baik jika mereka berdaulat dan mampu mengusir Amerika. Kasus serupa. Apa yang terjadi dengan Irak mengingatkan kita dengan kasus Freeport di Indonesia. 51 tahun perusahaan tambang emas milik Amerika itu menjarah Indonesia. Hanya sampahnya saja yang ditinggalkan di tempat kita. Emasnya dibawa pulang ke Amerika. Rakyat Papua yang sengsara, rakyat Amerika yang berjaya. Ini semua karena kesalahan masa lalu. Andai saja dulu Soekarno tidak terhasut oleh iming-iming keuntungan 9,36%, mungkin Papua dan Indonesia sudah makmur sekarang. Tahun 2018, Jokowi datang mengambil hak kita yang dicuri oleh Amerika. Divestasi PT Freeport yang berulang-ulang kali gagal di 6 presiden sebelumnya kini berhasil di tangan Jokowi. Meskipun saat itu Jokowi diancam akan dibunuh apabila nekat mengakuisisi saham mayoritas PT Freeport. Keberanian Jokowi membuahkan hasil. Tepatnya 27 September 2018. Pemerintah Indonesia sukses mengakuisisi 51,23% saham PT Freeport yang bikin Amerika gigit jari. Kedepannya, Jokowi sudah merancang aturan lebih ketat lagi kepada perusahaan Amerika yang selama ini sudah semena-mena mengeruk sumber daya alam kita. Sejarah itu mempengaruhi masa depan dan peradaban suatu bangsa. Jika sampai hari ini tidak melawan, selamanya kita akan tertawan. Dan begitu juga sebaliknya. Di tangan Jokowi, Indonesia tidak bisa didikte oleh Amerika. Karena sejak zaman kolonialisme, Indonesia sudah menciptakan sejarahnya sendiri. Mungkin Irak sudah jengah dengan penjarahan minyak bumi yang dilakukan Amerika, tetapi mereka nggak bisa berbuat apa-apa. Selagi sayang dengan nyawa, selamanya Irak tidak akan pernah merdeka. Kira-kira bagaimana menurut kalian? Tulis pendapatmu di kolom komentar ya. And see you next video. Tahun kemarin kita kalah, digugat oleh Uni Eropa kita kalah. Tapi saya sampaikan pada Menteri, jangan juga berhenti. Lawan.